Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Dan kami sedang berada di Daya Toyota Cakung dan akan mereview sebuah mobil keluarga yang ukurannya lumayan besar. Dia masuk ke segmen medium MPV dan kita akan mereview Toyota Zenix tipe G non-hybrid. Nah, pertama-tama kami akan mereview eksterior dan interiornya di dalam. Kita akan mereview tes berkendaranya menggunakan unit ini, karena unit ini kami tidak bisa mereview eksterior dan interior karena bisa dilihat permukaannya sedikit kotor. Nah, maka itu kita akan mereview di eksterior interiornya. Oke, lanjut aja. Nah, sekarang kita sudah berada di Daya Toyota Cakung dan kita lihat ini Toyota Innova Zenix tipe G non-hybrid ya. Jadi ini mobil ini full mesin bensin. Kalau bagi orang yang suka full mesin bensin karena nggak mau membayar pajak lebih untuk mesin hybridnya, bisa pilih ini Innova Zenix tipe yang G bensin. Nah, bisa dilihat dari depan untuk perlampuannya, dia lampu dekat, lampu jauh, dia sudah menggunakan LED. Untuk lampu sen dia masih menggunakan bohlam. Dan untuk yang tipe G, dia tidak ada LED diarel yang sekaligus lampu sennya. Dia jadi lampu sennya hanya ada di sini dan tidak ada lampu diarelnya. Nah, untuk grillnya, dia grillnya mengikuti Toyota yang kekinian ya. Grillnya besar dan ada lambang Toyota di sini. Bisa dilihat seperti mengikuti pasar mobil Amerika ya. Dia kap mesinnya tinggi. Ya, memang bagus ya. Ini seperti SUV gitu. Karena ground clearance-nya juga lumayan tinggi untuk seekor medium MPV ini. Kemudian di depan dia tidak ada sensor parkir ya. Jadi sensor parkir hanya ada di yang tipe apa? Sensor parkir yang around sensor itu hanya di tipe yang paling tinggi aja. Kemudian di sini ke bawah dia ada lapisan seperti doff ya. Jadi dia untuk mengurangi kotor ya. Ya, itu saja. Dan kita lihat ke sini bagian sampingnya. Bagian sampingnya, wow, besar ya dia tuh. Dan karena ini warna putih, jadi lekukan-lekukannya tuh terlihat gitu. Kalau bisa dibandingkan dengan yang warna hitam gitu, warna hitam dia tidak terlalu terlihat untuk lekukan di bagian samping ini. Sangat broto. Tapi di sini yang kurang adalah bannya yang terlihat kecilnya. Mungkin ini karena tipe G ya. Tipe G dia 16 inci, tipe V dia 17 inci, dan tipe Q dia 18 inci. Untuk ukuran bannya dia memakai Campiro Lux. Ukurannya dia 205 05 R16. Untuk pengeremannya, depan dan belakang dari tipe terendah pun dia sudah menggunakan cakral. Jadi good, sangat bagus sekali. Dan di sini dia juga sudah dilapisi anti karot ya. Dan ada penutupnya nih. Tidak seperti generasi sebelumnya yang masih polosan saja langsung terlihat rangkanya. Nah, ke depan sini dia tidak ada aksen chrome, bisa dilihat. Dia window listnya dia warna hitam dan ada talang air ya. Kita lihat ya. Lampu sen juga sudah ada di spion, dia tidak ada lagi di fender lagi. Dan ini lampu untuk spionnya dia masih manual ya untuk tipe G. Ini ada over fender. Ya, memberikan kesan tegas seperti SUV, layaknya SUV. Oke, mungkin kita langsung aja bagian belakang. Nah, kita lihat pada bagian belakang dari Toyota Innova Zenix tipe G ini, bisa dilihat ada shark fin antena, Hammond stop lamp, spoiler juga lumayan besar ya. Tapi di sini belum ada rear defogger. Tapi dia juga sudah dilengkapi dengan rear wiper. Nah, di bawahnya di sini ada desain, ada chrome yang memanjang gitu ya dari kiri ke kanan. Dan sini ada LED, dia relay sudah nyala. Untuk lampu rem dia juga LED, tapi kalau tipe G dia
lampu diarel yang di dalam dia tidak menyala ya. Untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam. Nah, sekarang kita lihat dapur pacu dari Toyota Zenix ini. Dia belum ada pegas ya, jadi terasa berat kap mesinnya. Bisa dilihat dari atas dulu. Untuk kap mesinnya juga sudah dicat warna body, tapi dia belum ada peredamnya. Untuk mesinnya, dia mesinnya 2000 cc, mesin Foxy ya, jadi mesin baru. Dia menghasilkan output 174 PS dan torsinya 205 Nm. Dimana untuk menggerakkan mobil sebesar ini sudah sepantasnya memakai mesin ini yang agar dapat melaju dengan kencang ya. Dan dia menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi CVT tentunya. Jadi nggak ada lagi penggerak belakang, dan transmisi AT juga sudah nggak ada lagi, digantikan dengan CVT. Oke. Setelah ini mari kita lihat interior dari Toyota Innova Zenix ini. Nah, sebelum berkendara kita lebih baik bahas interiornya terlebih dahulu. Untuk akses masuknya, dia bisa dipencet dari kunci ya. Kuncinya modelnya sama seperti Toyota Innova sebelumnya dan juga Fortuner ya. Dia ada tombol lock, unlock, dan jika ingin masuk, handle-nya itu ada tinggal disentuh, maka mobil ini langsung kebuka, dan jika ingin mengunci, maka disentuh kembali, maka mobil ini akan mengunci. Nah, untuk interior tipe G biasa sih ini ya. Dia bahannya juga ya tidak seperti tipe Q atau tipe atasnya, dia udah ada aksen-aksen yang soft touch, tapi di sini dia sayangnya masih full plastik. Tapi untuk desainnya di luar dari bahannya ya, ini bagus sih. Dia elegan gitu. Dia mencampurkan aksen antara satin silvernya dan warna coklat dan juga warna hitam. Jadi terkesan ramai gitu untuk interiornya. Dan untuk setirnya dia bisa teleskopik dan tilt, tapi sayangnya nih sepertinya tiltnya agak kurang naik ya kalau menurut tinggi saya. Nah, di sini head unitnya kita kontak dulu ya. Nah, untuk MID-nya dia masih half digital ya. Jadi hanya tengahnya aja yang sudah digital, tapi untuk kanan kirinya dia masih menggunakan jarum ya. Untuk kanannya dia penunjuk kecepatan, kirinya dia RPM, bawah RPM dia ada suhu mesin, bawah kecepatan dia ada indikator sisa bensin, dan untuk tengahnya dia lumayan banyak yang bisa di otak-atik ya. Nah, di sini dia ada pengaturan tentang kecepatannya. Selain di jarumnya, di digital juga ada penunjuk kecepatan, ada suhu, ada penunjuk suhu, ada jam, dan ada odo ya. Nah, jika digeser lagi, maka dia ada trip distance-nya. Jadi berapa jauh kita sudah berkendara. Kemudian ada berapa waktu kita berkendara. Kemudian ada pengaturan tentang pengaturan kendaraan, terus ada pengaturan tentang MID-nya ya, bisa di otak-atik di sini. Kemudian di sini ada peringatan tentang bensinnya. Oke, mungkin itu aja untuk MID-nya. Di head unitnya, nah tiap dipencet tuh dia tuh ada suara ting ting gitu ya. Nah, ini kita balik dulu. Untuk head unitnya dia juga sudah support Android Auto wireless ya, dan juga wired. Apple CarPlay juga sama tentunya. Ada T-Link, M Toyota, radio, vehicle status. Ini bisa dilihat nih vehicle statusnya. Jadi dia menunjukkan
mobil ini tuh ke arah mana kompasnya, kemudian mobil ini tuh kemiringannya itu berapa derajat, bisa dilihat seberapa derajat kemiringan roll dan pitch-nya ya. Dan mobil ini juga ada penunjuk hari ini tuh tanggal berapa, jadi kita tidak akan mungkin kebalik jika ingin berpergian ke Jakarta yang terkena ganjil genap gitu ya. Untuk suaranya, suara audio dari Innova Scenic ini menurut saya lumayan bagus sih. Bahkan dia tuh tidak memakai third party speaker ya, dia speakernya asli dari Toyota, jadi lumayan bagus suaranya, kualitas suaranya. Di sini ada penyimpanan terbuka, ada colokan 12 volt biasa. Di sini ada lacinya, dan lacinya nih sayangnya belum soft opening. Di sini juga ada laci yang belum terlapisi dengan bludru ya. Jadi mungkin akan menimbulkan suara jika menyimpan barang di dalam sini. Nah, untuk AC-nya dia di bagian luarnya dia juga ada aksen satin silvernya ya. Nah, kita matiin suara dulu takut terkena copyright. Kemudian untuk AC-nya dia tidak seperti mobil lainnya ya. Dia terdapat banyak tombol fisik untuk pengaturan AC-nya yang memudahkan kita ketika kita berkendara ya. AC-nya tombol fisik, ada defogger juga untuk defogger depan ya. Dan untuk pengaturan suhu dia juga ada di bagian kanan sini. Digital ya untuk AC-nya. Dan jika kita ingin mengatur AC belakang bisa diatur dari AC depan ini. Dia bisa diatur kecepatan kipasnya, tapi kalau AC belakang dia tidak bisa diatur berapa suhunya ya. Ke bawah lagi dia ada tombol AC, ada tombol pengambilan untuk AC, udara untuk AC-nya, ada front defogger, matiin AC, dan ada tombol auto climate control. Nah, untuk tuas penggeraknya dia menggunakan transmisi CVT yang bisa diatur ke triptonic ya. Jadi walaupun belum ada pedal shift-nya, dia bisa diatur triptonic tapi dari tuas penggeraknya. Di sini ada electric parking brake, auto hold, ada eco mode. Jadi mungkin di sini ada mode berkendaranya itu hanya ada eco mode dan juga normal mode. Di sini ada stability control, di bawahnya dia ada Type C, pengecasan untuk Type C ya. Dia tidak ada Type A lagi. Tapi kita lihat sini belum ada wireless charger ya. Sini ada cup holder 2 yang di samping ini ada satin silver lagi. Jika dibuka di sini armrestnya dia belum dilapis kulit ya, dia masih plastik. Tapi untuk tingkat kedalamannya dia dalam sini. Untuk menyimpan barang cukup banyak di dalam laci yang di armrest. Kemudian untuk pengaturan kursinya dia masih menggunakan manual ya. Dia belum elektrik. Dia bisa naik, turun, senderan seperti biasa. Untuk bagian penumpang depannya dia bisa di recline dan juga dimajukan mundurkan saja. Tidak bisa dinaikkan atau turunkan. Kemudian di sini ada spion tengah yang masih day night view biasa, belum auto. Lampunya juga masih menggunakan bohlam di atas. Kemudian di sini ada mikrofon. Kalau ingin bertelepon di sini, mikrofonnya ada di sini. Untuk di depan sini dia belum ada cermin ya, dan belum ada lampu. Kalau di sini dia belum ada cermin juga ya. Oh, mikrofonnya ada 2 ya. Jadi kalau telepon dia lebih bisa menangkap dari suara driver dan penumpang depannya. Untuk kacanya dia sudah full auto. Kemudian di sini spionnya dia untuk yang tipe G belum elektrik, jadi masih folding manual. Di sini ada immobilizernya, kemudian ada di bawahnya ada pembuka kap mesin dan juga tangki bensin. Kemudian cup holder di sisi pintunya dia ada 1 dan ada penyimpanan terbuka di pintunya.
Kemudian untuk layout door trimnya, dia belum ada aksen soft touch ya seperti yang tadi saya bilang. Tapi untuk desainnya dia minimalis ya, simple gitu. Tapi enak dipandang karena pemilihan warnanya itu tadi yang bagus. Oke, itu aja mungkin kita lihat baris keduanya. Nah, kita lihat baris keduanya, bisa dilihat ya. Walaupun dia bukan MPV yang boxy, bisa dilihat di sini. Ini yang paling mundur ya, jauh sekali untuk legroomnya. Padahal ini pengaturan kursi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm, dan wow, ini luas banget loh. Dan kaki bisa masuk loh. Jadi bisa selonjoran tanpa ada leg support ya. Kemudian untuk headroomnya dia ada bisa 6 jari. Dan untuk pengaturan paling majunya, dia unik nih. Pengaturan paling majunya dia pengaturan maju mundurnya dia ada di sisi kanan. Dan ini bisa jauh sekali. Sampai mepet pun dia masih bisa. Nah, di sini ada pengaturan AC yang sudah digital. Kemudian ada tempat pengecasan yang dua-duanya sudah Type C. Gantungan di sini juga udah ada, maksimal 4 kg. Ada seat back pocket yang tidak terorganisir ya, jadi dia hanya seat back pocket luas gitu aja. Kemudian AC ada di bagian samping sampai ke baris ketiga. Oke, ini ada lampu juga yang masih menggunakan bohlam. Di sini ada pegangan tangan yang sudah soft ya. Ini ada gantungan juga. Mungkin itu aja untuk bagian baris keduanya. Ini seat beltnya 3 titik ya. Jadi kalau untuk tengah sini dia masih dapat seat belt, dan ya dia punggungnya lebih keras ya. Tapi lihat lantainya dia sangat rata karena ini FWD, front wheel drive. Oke, mungkin itu aja. Kita lihat bagian belakang mobil ini, baris ketiga. Nah, kita lihat baris ketiga. Ini kalau mau masuk ke baris ketiga tinggal diginin dan tinggal dimajuin. Ya, sekarang kita naik. Ini pengaturan paling tegaknya. Jika ingin direbahkan bisa juga. Ya, dia rebah banget loh. Ini juga bisa direbahkan yang bagian kirinya. Dan masih enak sih walaupun kepala agak mepet ya. Dan headrestnya juga masih bisa dinaikkan. Ada 3 juga headrestnya, jadi di belakang sini bisa 3 orang. Nah, jika ditutup, ini pengaturan paling maju. Kalau paling mundurnya ya dia masih ada ruang, tapi pengaturan paling tegak ya. Kalau paling majunya ini belum paling maju ini. Paling maju segini. Dan masih jauh banget. Ya walaupun yang kursi bagian keduanya dia mepet ya. Mungkin paling optimalnya dia segini dengan senderannya ya segini. Ini masih luas banget kakinya. Dan masih bisa maju kakinya ke bawah. Tapi ya ini yang tadi saya bilang, headrestnya mungkin agak kena. Tinggi saya kan 180 cm, mungkin yang tingginya di bawah 180 atau sekitar 170-an nih masih bisa di belakang sini. Nah, untuk handrestnya dia fix, dia tidak folding kayak di bagian baris kedua dan baris pertama. Untuk bagian sampingnya dia ada cup holder dan ada tempat penyimpanan terbukanya. AC ada di atas ya, bisa diarahkan ke penumpang baris ketiga. Untuk yang kiri dia ada colokan 12 volt, cup holder 2 yang satu besar satu kecil, dan penyimpanan terbuka lagi. Untuk seat beltnya dia model fix ini ya, jadi ya ada tempat menaruh seat beltnya nih, jadi agak terlihat lebih rapi. Oke, mungkin itu saja pembahasan kami. Nanti kita akan coba rasa berkendara dari Toyota Innova Zenix ini. Setelah itu kita akan membacakan kesimpulannya. Oke, stay tune. Nah, jadi kita akan mencoba Toyota Innova Zenix ini setelah kita coba review eksterior dan interiornya.
Untuk pertama kali masuk ke dalam Toyota Innova Scenic ini dari luar, ini cukup kedap loh mobil ini. Tidak ada suara sama sekali masuk ya, walaupun kita masih di lingkungan Daya Toyota Cakung, tapi ini cukup kedap loh, surprisingly. Dan mobil juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga auto hold. Apabila kita di kemacetan, mobil ini sangat nyaman gitu kalau di kemacetan, apalagi sudah dilengkapi itu. Sudah kedap. Dan dan bantingannya ini enak loh. Toyota Innova Scenic ini kita coba putar ya. Dia karena tipe G ya, ban yang dipakai itu bisa dibilang kecil dia. Tapi kalau Anda memilih tipe di atasnya seperti tipe V, tipe Q, itu ban yang didapat itu beda-beda ukurannya. Kalau tipe V itu dia ukuran 17, kalau di tipe Q dia ukurannya 18. Jadi tinggal pilihan aja sesuai tipenya. Nah, ini kita coba. Walaupun keempukannya tidak sesuai ekspektasi yang saya perkirakan ya. Yang saya perkirakan tuh mobil ini akan sangat empuk gitu ya di belakang. Tapi suspensinya ini bisa dibilang pas gitu. Dia tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, dewasa lah bisa dibilang ya. Enak lah mobil ini. Jadi kalau misalnya memang kita belum bisa coba di luar, jadi kita tidak bisa coba untuk manuvernya akan limbung atau tidak. Tapi ini sudah cukup. Mobil ini akan stabil di jalan karena suspensi yang digunakan tidak terlalu empuk. Ya, ini memang mobil yang disediakan untuk review di luar nih emang agak sedikit kotor, jadi kita review eksterior interiornya tadi di dalam, jadi lebih ya bisa dilihat di kamera lebih bersih dan lebih enak dipandang sih. Oke, jadi di sini mungkin rasa berkendaranya itu dulu ya, karena kita tidak bisa coba banyak-banyak. Coba kita coba lagi sekali lagi, tarikannya coba. Iya, memang suspensinya tidak keras, tidak empuk, dan bisa dibilang pas lah untuk seukuran Innova Scenic ini. Coba kita coba tarikannya ya di sini ya. Kita coba. Untuk pertama di gas, di kick down, dia ada sedikit lag. Walaupun dia tidak berturbo ya, ada sedikit lag, dan beberapa milidetik kemudian mobil ini langsung narik. Ya memang mesin yang digunakan dia cukup bertenaga ya, 174 PS dan torsinya 205 Nm, yang membuat mobil ini dapat melaju lumayan kencang ya. Jika dibandingkan Innova Reborn yang bensin kan dia mendapat pembaharuan. Kalau yang ini mesinnya sama seperti Toyota Foxy. Kalau yang sebelumnya dia hanya bertenaga 136 PS saja, yang membuat bisa dibilang boros dan loyo ya kalau yang di mesin Innova Reborn sebelum ini. Ya, yang bikin saya surprise gitu ya, bantingannya sih dia dan kedepannya sih, karena Toyota berhasil merancang sebuah Innova yang bantingannya itu pas dan kedepannya itu bagus loh, bisa dibilang. Tuh, kita lagi jalan di konblok dan sama sekali tidak terdengar suara konblok yang biasanya akan berbunyi jika dilewati. Tapi apalagi mobil ini cukup berat ya, karena dia masuk ke segmen medium MPV. Ya mungkin seperti itu dulu ya untuk review berkendara secara singkatnya di sekitar Daya Toyota Cakung ini. Mungkin habis ini kita akan
membahas kesimpulan dari mobil ini. Oke, stay tune. Nah, kami sudah selesai membahas interior dan juga eksteriornya dari Innova Zenix ini, dan juga sudah sempat merasakan bagaimana impresi berkendara walaupun di sekitar Toyota Cakung ini. Nah, kesimpulan yang saya akan buat adalah mobil ini cocok bagi Anda yang sudah mempunyai keluarga besar ya. Jadi sekitar 5 orang atau lebih, cocok untuk Anda yang ingin membeli Innova Zenix ini. Nah, Innova Zenix ini ada dua, ada yang mesin hybrid dan juga mesin bensin. Jika Anda tidak ingin membayar pajak lebih, Anda dapat membeli Innova yang tipe bensin biasa. Tapi jika Anda ingin merasakan keiritan bahan bakar, itu Anda dapat membeli Innova Zenix yang tipe hybrid. Nah, mungkin itu saja kesimpulan kami mengenai Innova Zenix ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk menonton video kami lainnya di channel Motor Review. Saya Rangga, salam Motor Review.